Berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas dipimpin berdoa. Rahasia. Kepada orang putih berharga mulai. Tugas kesal. Salam. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk dulu. Kita baca dulu ya dengan kalian ya. Berlian dan kasih. Destia, Maharani, Muhammad Doni, Arif, Serap Ananda, Muhammad Khairul Nisa, Citra, Yogi, Kaila, Zulfa, Ciara, Rizka, Zulfatul, Bima, Asa. Sebelumnya kita berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Anak-anak, kemarin Ibu memberikan materi apa anak? Yaitu mengenal karya fiksi. Apa kalian tahu dengan fiksi yang Ibu ajarkan kemarin? Tahu. Apa itu fiksi anak? Apa itu fiksi itu? Ya, silakan sekarang. Apakah kalian suka membaca karya fiksi? Suka. Untuk cerita apa yang pernah kalian baca? Ya, apa aja? Iya, gitu ya. Terus, mengapa kalian menyukai buku cerita atau fiksi tadi anak-anak? Menarik. Terus, menghibur. Terus, ada lagi? Memberikan pengalaman pendidikan pada kita lewat apanya anak-anak? Amanah. Ada ibu ya, kita akan belajar bahasa Indonesia bab
mengulas karya fiksi, materi, menemukan unsur-unsur karya fiksi. Sebelum kita belajar, biar kita semangat, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Kita mulai, tepuk semangat. Terima kasih. Semangat ya tetap ya. Sebelumnya juga kalian akan mempelajari tujuannya, mempelajari visi tadi anak-anak ya. Berarti kita punya tujuan. Ya. Setelah dan selama mengikuti proses pembelajaran dengan model problem based learning. Ya. Satu, ya, melalui kegiatan mengamati cerita fiksi yang berjudul Kotak Surat Pak Tom, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur karya fiksi dengan baik. Yang kedua, melalui diskusi kelompok tentang unsur karya fiksi, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur karya fiksi dengan baik. Itu tujuannya. Nanti juga akan menggunakan sistem penilaian. Ya, penilaiannya ada satu adalah sikap sosial, yang kedua adalah sikap spiritual, dan ketiga adalah pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Kita mulai dengan pengertian karya fiksi menurut John. Sebelumnya anak-anak, kita mendengarkan dan mengamati video pembelajaran, ya. Kita mulai dengan pengertian karya fiksi. Menurut Suharyanto, karya fiksi adalah karya hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran. Sedangkan menurut Wallace dan Ward, karya fiksi adalah cerita atau latar yang bersumber dari imajinasi. Selanjutnya kita masuk ke unsur karya fiksi. Berikut ini adalah unsur-unsur yang ada dalam karya fiksi, yaitu tokoh cerita, latar cerita, tema cerita, dan alur atau jalan cerita. Tokoh dalam cerita itu dapat dibedakan menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Lalu gimana ini cara menentukan tokoh utama? Itu gampang banget loh. Caranya tinggal lihat nama tokoh yang paling sering muncul, itu masuk tokoh utamanya. Kemudian tokoh utama pasti punya peran yang penting dalam cerita. Kemudian latar cerita itu dapat dibedakan menjadi dua, ada latar tempat dan latar waktu. Kemudian kalau tema cerita itu ada unsur tokoh dalam cerita. Sedangkan alur atau jalan cerita itu dapat dibagi menjadi tiga, ada alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju adalah alur yang mengawali cerita kejadian masa kini dengan konflik datar pada bagian tengah, konflik makin menanjak dan diakhiri klimaks serta penyelesaian pada cerita. Kalau alur mundur itu adalah alur yang dibuka dengan penceritaan kejadian masa lampau di awal cerita dan diselesaikan dengan konflik pada masa kini. Kalau alur campuran itu maju dan mundur, itu adalah alur yang mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian. Setelah anak-anak mendengarkan ya video tadi, coba sekarang sebutkan unsur-unsur karya fiksi dan jelaskan artinya. Siapa yang tahu unsur-unsur karya fiksi? Ayo, unsur-unsur karya fiksi. Satu tadi? Ya, apa Mbak? Tema, dua, tiga, empat, lima,
pembelajaran tadi anak-anak, yaitu tema. Ya. Tema. Apa itu tema anak? Tema. Ya silakan dong. Tema adalah pokok pembicaraan yang mendasari sebuah cerita. Oke. Terus tokoh. Tokoh, silakan. Oh ya, Ciara dulu. Ya, Citra ya. Orang yang memerankan cerita tersebut. Orang apa Mbak? Orang yang memerankan cerita tersebut. Iya. Orang yang memerankan cerita tersebut. Tokoh. Tuh. Terus yang selanjutnya yaitu latar atau setting. Apa itu anak-anak? Ya silakan. Maharani. Gambaran mengenai tempat, waktu, dan suasana cerita. Iya, bagus sekali. Betul ya anak-anak ya? Iya. Terus alur. Alur. Ya. Alur. Silakan. Oh ya, silakan Desilan. Sebenarnya cerita yang dimulai dari awal sampai akhir cerita. Iya. Tapi ada alur apa aja pasal? Ada alur apa aja pasal? Silakan. Jalannya cerita. Iya. Maksudnya ada alur apa saja yang kamu dengarkan tadi? Alur maju. Iya. Alur. Terus satunya? Campuran. Iya. Betul anak? Iya. Setelah itu satu lagi yaitu amanat ya anak ya tadi ya. Iya. Amanat. Siapa yang tahu amanat itu apa? Ya, silakan Mbak. Pesan yang disampaikan sang pengarang lewat karyanya. Betul ya? Iya. Berarti tahu ya unsur-unsur karya fiksi ya? Iya. Masuk karya fiksi berarti juga termasuk prosa. Itu. Ada berapa tadi? Satu? Tema. Dua? Tiga? Empat? Lima? Enam? Tujuh? Yang terakhir? Nah, berarti sudah tahu yang termasuk unsur-unsur karya fiksi. Ya. Silakan sekarang bukunya dibuka, ya, dibuka, yaitu kamu baca, ya, dibaca. Setelah dibaca, silakan dipahami dulu. Ya, dibaca dulu. Silakan saya kasih waktu untuk membaca. Nanti setelah itu bisa mau bertanya. Silakan.
Gimana anak-anak? Sudah selesai bacanya? Sudah. Sudah paham? Sudah. Bagaimana ceritanya? Menarik nggak? Coba sebelumnya Nadia sudah baca ya. Berarti akan saya tanyakan unsur-unsur karya puisi yang judulnya tadi apa anak? Kotak surat sulap paman Tom. Akan saya tanyakan siapa nama tokoh ceritanya. Silakan, mungkin ada yang bisa menjajari ya. Silakan. Desila Randu. Dua. Berarti satu adalah Randu. Dua. Betul kan anak yang lain? Oke. Terus di mana latar ceritanya? Siapa yang tahu? Oh ya, silakan Julian. Satu. Yang kedua di pinggir jalan. Terus gimana jalan ceritanya? Silakan yang bisa Maharani, ya silakan jalan ceritanya. Pada mulanya, Randu sangat menyukai pertunjukan sulap Paman Tom. Ya. Terus Selanjutnya, ia merasa penasaran. Ia Ya. ingin tahu mengapa dari kotak sulap Paman Tom bisa muncul banyak benda. Suatu hari, ia membongkar rahasia sulap Paman Tom di depan banyak orang. ya. Kemudian, orang-orang menjadi tidak tertarik lagi menonton sulap Paman Tom. Pertunjukannya jadi sepi. Paman Tom dipecat dari pekerjaannya. Akhirnya, Randu menyesali perbuatannya. Ya. Bagus sekali anak-anak. Berarti jalan ceritanya. Kalau kamu simpulkan tadi jalan ceritanya masuk alur apa anak? Alur maju. Beralur maju. Terus yang selanjutnya, tapi termasuk ada temanya. Berarti tadi anak-anak menyatakan bahwa tema adalah
yang mendasari ya sebuah cerita ya, sebuah cerita yang mendasari sebuah ceritanya yang judulnya tadi adalah kotak sulap paman Tom di situ. Apa temanya anak? Amanatnya itu, amanatnya. Silakan berpikir dahulu sebelum bertindak. Berpikir dahulu sebelum bertindak. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Amanat apa yang kamu dapat ambil dari cerita tersebut? Ayo silakan. Ayo silakan. Amanat apa yang kamu dapatkan? Oh ya, silakan. Jasila. Jangan memalukan ya, memalukan ya di situ ya. Memalukan orang lain ya. Ada lagi mungkin ya John? Jangan gegabah. Jangan gegabah. Oke. Ada lagi? Sudah? Iya. Gimana? Amanat tadi? Betul? Iya. Nah, di situ. Kalau kita melihat juga ada sudut pandang ya anak-anak tadi ya. Ya, sudut pandangnya coba di situ kan anak-anak menyatakan bahwa sudut pandang itu adalah cara sang pengarang tadi, ya. Cara sang pengarang dari mana dia memandang karangan itu, dari orang pertama atau orang ketiga. Setelah kamu baca, ya, setelah kamu baca, anak-anak tadi juga tahu banyak menggunakan kata apa, Mbak? Iya. Ada lagi mungkin? Kita ada nggak di situ? Iya ya, di situ yang banyak digunakan ya. Berarti adalah menggunakan sudut pandang orang berapa kalau iya? Oke. Tuh, berarti semuanya tadi sudah, tokohnya sudah, temanya sudah. Terus apa lagi anak-anak? Setting sudah tahu belum tadi? Sudah ya, berarti settingnya atau latar tempat di perpustakaan daerah, yang kedua di pinggir jalan. Waktunya kapan itu anak-anak? Yang di pinggir jalan itu waktunya kapan anak-anak? Hari Minggu. Minggu siang? Oh pagi. Minggu pagi. Coba anak-anak ya, setelah kalian tahu ya unsur-unsur fiksi karya. Siapa itu karyanya siapa tadi? Maya Lestari yang judulnya Kotak Pamantom. Sudah paham di situ? Sudah. Kalau sudah paham, coba kita bentuk kelompok dulu ya. Coba anak-anak ya, berarti berputar yang depan, duduknya depan, kita buat kelompok 4 di situ. Silahkan berputar dulu. Ya, silahkan berputar dulu duduknya. Kita membentuk kelompok untuk melakukan diskusi, ya, mencari unsur-unsur karya fiksi dalam KKBD yang akan saya berikan di atas saya sampaikan ini ya anak-anak ya. Sudah terbentuk. Sekarang satu kelompok.
Ya, coba silahkan anak-anak, itu ada sebuah cerpen ya. Silahkan kamu baca dulu. Setiap anak kan punya buku paket ya di situ ya, punya buku paket yang ya judulnya, silahkan di situ ada parking dan alergi. Terus silahkan anak-anak baca, dibaca. Silahkan dibaca dulu. Setelah kalian baca, nanti mengerjakan KKBD-nya dulu ya. Oh, nanti ada apa di situ anak? Dibuka dulu KKBD-nya. Ya, ada. Oke. Dibaca dulu. Setelah dibaca nanti siap untuk diisi ya KKBD-nya ya. Ya, nanti namanya satu, ini kelompok satu ya dari sana ya. 2, 3, 4. Oke. Tuh. Silakan dibaca dulu. Dibaca dulu, terus dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit ya, bacanya ya. Silakan dibaca. Dibaca dulu biar paham, nanti bisa menentukan ya unsur-unsur. Dua puluh menit membaca, 20 menit membaca. Arti. Mengerjakannya tuh, ya. Baca dulu ya, baca. Itu ya. Itu ya. Menggunakan
Amanatnya dilihat amanatnya. Coba anak-anak, amanatnya saya batasi 3 ya. 3 ya setiap kelompok harus membuat amanat 3. Itu ya. Silakan. Coba dikerjakan dulu. Jalan cerita dari kemarin gunakan cerita kembali. Ya, cerita kembali menggunakan
rumus pasca ya anak-anak ya. Silakan anak-anak bisa menggunakan jalan cerita menggunakan rumus pasca. Coba kalau tempatnya nggak cukup ya yang waktu yang jalan ceritanya anak-anak bisa menggunakan sampingnya ya itu ya kotakannya kalau tidak cukup silakan anak-anak bisa menggunakan sampingnya ya atau bisa yang kosong lagi bisa yang belakang tuh ya lembar belakang lembar yang kosong yang belakang bisa digunakan untuk bercerita kembali atau menggunakan bagaimana alur cerita tersebut. Satu berarti tetap kerjasamanya ada satu tokohnya siapa ya baru kamu bisa menyebutkan satu kan dia cepat itu ya itu kan ada pertanyaan yang ada di dalam KPP di sini sesuaikan ya tokoh-tokohnya ya tetap kerjasamanya ada ya anak-anak ya. Ya namanya diskusi harus tahu kamu ceritakan menggunakan pasca. Ya, di situ kan ada contohnya ada. Ya, kemarin kan ada. Nih. Yang menggunakan pasca. Ada mulanya. Selanjutnya. Terus kemudian ya diceritakan ya secara singkat. Ya. Terus akhirnya baru kamu tarik. Iya, jenis alurnya. Tapi kan ada alurnya satu satu. Ya, itu ya. Iya. Makanya tadi saya bilang, oh ini
sebelah belakangnya yang kosong. Oke? Gunakan rumus pasca itu aja yang mudah. Ada berarti awal cerita, terus selanjutnya itu kan masuk tengah cerita, terus kemudian kalau berdasarkan kondisi di situ. Oke? Nah, berarti itu contohnya itu. Anak-anak bisa menggunakan rumus tadi, ya? Sampingnya ya, Mbak ya. Ini ada atau belakang boleh. Dan lebih jelas kamu buka sini nggak apa-apa. Oke? Berarti baru kamu tarik kesimpulannya ya. Ya, cepat sedikit ya. Sebetulnya pakai buku ini nggak apa-apa, langsung. Pakai buku ini. Ya. Biar lebih jelas. Cepat sedikit anak-anak. Nanti kita presentasikan ya. Satu-satu. Ya, sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Tiga? Belum ya. Terus? Sedikit lagi. Sudah ya. Cek kembali mungkin ada yang kurang. Ayo cepat sedikit yang belum. Ayo, ya. Coba dengan yang sudah, berarti siap presentasi ya? Yuk, silakan yang mau dulu kelompok 1 ya? Siap? Yang lain coba tetap mengerjakan. Terus yang kelompok 1 siap maju. Silakan ke depan untuk kelompok 1. Silakan ada itu salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Sumber analisis unsur-unsur cerita pendek, tema cerita, alergi telur, tunggu cerita, 1. Parti, 2. Isu, 3. Ayat, kata cerita,
rumah Parti pada pagi hari, di rumah dokter pada sore hari. Jenis alur. Pada mulanya Parti selalu diberi makan telur oleh ibunya. Selanjutnya saat Parti bangun tidur, dia merasa matanya berat dan lupa. Amanah cerita. Terus silakan yang lain. Ya, yang lain dapatnya ke depan aja ya. Kemudian kedua orang tuanya mengajak Parti ke dokter. Akhirnya Parti mengalami kesulitan akibat terlalu banyak makan telur. Amanah cerita. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jangan digoyis. Patuhi kedua orang tua. Sudah satu apa tadi amanatnya? Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang kedua, Jangan egois. tiga. Patuhi kedua orang tua. Silakan coba ditutup. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin anak-anak ada yang mau menanggapi dari teman kamu? Hah? Tidak ada? Gimana? Sangat baik, Oh. sudah baik. Oh, sudah bagus. Ya udah, silakan duduk. Terus kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, Adapun hasil diskusinya adalah silakan Mbak. Tema cerita tersebut tentang Parti yang alergi dengan telur. Sumber cerita tersebut adalah Parti, ayah, dan dokter. Latar cerita tersebut Yang keras, yang keras. Latar cerita tersebut rumah Parti dan rumah sakit. jenis alur. Yang keras, Yogi. Jenis alur. Pada mulanya, ibu nyuruh Parti makan telur setiap hari. Selanjutnya, ketika Parti bangun tidur, ia merasa matanya berat sebelah dan ternyata ada bengkak di matanya. Kemudian ayah dan ibu membawa Parti ke dokter. Dokter mengatakan bahwa Parti alergi telur dan menyarankan agar Parti tidak makan telur sementara waktu. Akhirnya ibu menyesal karena terlalu berlebihan memberi Parti terlalu sering memakan telur. Sebenarnya cerita. Jangan terlalu berlebihan terhadap sesuatu. Jangan egois. Yang keras Mbak. Jangan egois. Patuhi kedua orang tua. Ini tadi ya diskusi kelompok atau hasil diskusi kelompok 2. Gimana? Yang lain? Ada yang mau menanggapi? Sudah bagus. Ada yang silakan mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada? Ya. Tidak ada berarti semuanya sudah bagus? Ya? Ya udah, silakan ditutup anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tutur yang keras. Satu. Jangan terlalu banyak makan telur. 2. Selalu taat kepada orang tua. Coba untuk kelompok 3 sudah selesai. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Oh ya, silakan Latar dong. ceritanya kurang waktu. Latar ceritanya Kurang waktu. kurang waktu. Ada nggak di situ tadi? Mbak. Oh betul. Ya. Terus ada lagi? Ada yang mau menanggapi lagi? Anak-anak? Hah? Sudah? Ya. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi dulu? Tidak ada? Tidak ada. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ya bacanya ya. Biar temannya ya paham apa yang akan kamu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang cerita alergi telur. Tokoh cerita laki, ibu, ayah, dan dokter. Kata cerita di rumah dokter. Pada mulanya itu selalu sering memaksakan Pati untuk makan telur setiap hari. Selanjutnya ketika Pati mau tidur, dia merasa matanya berat sekali. Dikucek-kuceknya matanya, rasa ada sesuatu di kelopaknya. Cepat ia menuju cermin. Kemudian Pati memanggil ibunya. Cepat, ibu berlari ke kamar Pati. Siapa dengan matamu? Teriak ibu histeris. Dan ibunya membawa Pati. Ternyata mata Pati pingsan. Akhirnya ibu pun menyesali perbuatannya. Amarah cerita sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. 2. Jangan keseringan makan telur. 3. Patuhi kedua orang tua. Gimana anak-anak? Mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain 1, 2, 3 ada yang mau menanggapi untuk kelompok 4? Sudah bagus. Semuanya sudah ada? Hah? Sudah. Ada mungkin dari kelompok 1 mungkin ada yang mau menanggapi? Pak sepertinya ada yang mau saya silakan dari kelompok 1 kamu lagi dong, silakan dong. Waktunya ya di situ kan latar, tempat dan waktu. Iya betul ya. Yang dikatakan di situ adalah latar, tempat dan waktu. Ada lagi? Sama? Untuk kelompok 4? Sudah yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Tidak ada ya? Silakan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang cukup lengkap di situ. Kelompok berapa anak? 1. Kelompok 1. Terus untuk kelompok 2 tapi ini ya saya rasa latar tempatnya tadi. Latar tempatnya di situ 1 adalah di rumah sakit. Yang kedua adalah di rumah sakit atau di rumah dokter. Oh ya, makanya kan anak-anak tapi harus teliti, ya, harus teliti. Makanya saya suruh untuk menanggapi apa kekurangannya, ya, yang ada dari kelompok yang sudah maju. Itu ya anak-anak ya.
Terus tadi lanjut lagi untuk saya mendengarkan dari kelompok-kelompok lain tadi ya. Berarti saya rasa ini tadi kelompok 1 yang bagus, terus kelompok 2, kelompok 3, baru kelompok 4. Terus yang ini anak-anak, yang saya kurang di situ anak-anak belum menyimpulkan. Ya, belum menyimpulkan awal sudah dibuat menjadi ringkas tadi ya sesuai dengan rumus paskanya, tapi kurang di situ. Anak-anak belum menyimpulkan berarti menggunakan alur apa di situ. Ada nggak? Kamu ucapkan nggak tadi? Tidak. Ya, kan tadi sudah saya ucapkan. Silakan setelah kamu ringkas, kamu buat paskanya tadi, gunakanlah apa di situ? Kamu tahu jalan ceritanya menggunakan alur apa? Ya, ini kekurangannya dari kalian dalam mengungkapkan jalan cerita Papi dan Aladi. Ya sudah, berarti sudah paham ya semuanya. Tadi sudah bagus. Dari apa yang kamu terima tadi, yaitu materi unsur-unsur karya fiksi. Ya, unsur-unsur karya fiksi itu apa saja, anak? Itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang belum jelas? Sudah jelas? Bahwa unsur-unsur karya fiksi tadi ada tema, ada tokoh, ada watak, latar atau setting di situ, dan jalan cerita atau alur tadi ya anak ya, plot itu. Dan satunya lagi apa? Amanat. Itu adalah unsur intrinsik. Iya, di situ. Coba setelah kalian presentasi mengenai unsur-unsur karya fiksi, anak-anak dicoba lagi. Kita menggunakan itu ya, mengerjakan itu soal evaluasi. Coba anak-anak dikerjakan lewat HP kalian atau Google. Dibuka dulu. Setelah kamu buka, sudah saya berikan ya tadi ya linknya, silakan dibuka dulu. Terus diisi nama lengkap, baru mengerjakan soal-soalnya ini.
Untuk proses soalnya sudah. Sudah anak? Ayo. Dan langsung dikirim. Yuk, secepatnya. Langsung dikirim. Sudah. Ya, sudah. Sudah ya? Sudah? Sudah semua? Ya. Sudah semuanya sudah? Hasil kalian yang sudah ada anak. Ada pertanyaan atau materi yang kurang di situ? Sudah semua? Sudah jelas? Setelah kalian mempelajari unsur-unsur karya fiksi anak-anak,
Menentukan apa? Mungkin ada yang kamu anggap benar yang mana? Membaca dan menentukan alur ya tadi ya. Iya, sehingga akan jelas ceritanya ya di situ ya anak ya. Oke. Jadi cukup menyenangkan ya hari ini ya. Kamu juga bermain HP. Menyenangkan nggak tadi? Coba berarti hari ini anak-anak tadi sudah kita belajar mengenai unsur-unsur karya fiksi tadi, yaitu satu adalah tema, ya, belajar dari tokoh yang membicarakan atau yang dibicarakan, ya, yang dibicarakan dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah tokoh, orang yang memerankan dalam cerita tersebut, ya. Yang ketiga adalah latar. Latarnya, tempatnya yang ditanyakan, tempatnya di mana, terus waktunya ya anak ya. Ya. Baru alur cerita, ya. Alur cerita anak-anak menggunakan rumus pasca tadi. Ada pada mulanya, selanjutnya, kemudian dan akhirnya tadi, ya. Itu. Terakhir yaitu amanat tadi. Amanat. Berarti adalah pesan yang disampaikan sang pengarang lewat karyanya. Itu mungkin ada yang mau bertanya lagi. Untuk ini anak-anak, tadi setelah saya melihat hasil kerja kalian untuk mengisi Google Form tadi, anak-anak ada yang sudah nilainya ada yang di bawah KKM ya, dan juga ada yang di atasnya ya. Kalau nanti berarti anak-anak akan saya adakan religi, berarti untuk anak-anak yang nilainya di bawah KKM ya anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya di rumah ya. Ini untuk pertanyaan ya. Ini yang nilainya KKM atau ini yang nilainya di bawah KKM. Dan coba setelah kalian belajar ya, materi yang akan kita lanjutkan besok yaitu adalah materi, coba kembali lagi duduknya, kembali aja dulu duduknya, kembali, saya lupa ya, saya kembali tadi. Ya, materi selanjutnya adalah penilaian terhadap karya fiksi. Sebelumnya anak-anak kita akan menyanyikan lagu Padang Bulan di situ. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran, ya, kita akan menyanyikan lagu Padang Bulan. Coba anak bisa berdiri dan bisa berjoget ya, anak-anak ya. Boleh.
Tuan Mas untuk berdoa memimpin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.